statusnya akan berubah. Saya ini kan masih tersangka, nanti dipanggil akan namanya terdakwa. Harusnya kalau betul-betul terbukti terdakwa Nanti. oh oke. Nah, pengadilan kan tetap apa yang akan terpidana atau gimana? Ini kan Barada itu sudah ada di penjara sebenarnya kan. Iya, penjara semua ditahan semua. Iya, ditahan. Tapi berarti dia ditahan dalam status tidak ada jangka waktunya, misalnya tidak ada kan karena kan belum ada persidangan tuh, berarti belum ada ketentuan bahwa begini hukuman. Saya lupa ya berapa ya dalam di kejaksaan berapa hari penahanan. Ada Oh, ada di sini. Sendiri kepolisian berapa lama, di kejaksaan berapa lama, di pengadilan berapa lama. Oh, baru. Dalam pengadilan. Baru disidangkan, baru di situ ada 3 tahun kali begitu-begitunya. Ya ada sebenarnya hal unik juga yang dikomentari masyarakat terkait rekonstruksinya soal Putri Chandrawati. Kan dia hadir tuh, terus dia cuma pakaian biasa, cuma pakaian putih biasa. Itu sebenarnya kayak ada pengaruhnya ke hasil rekonstruksi atau tidak sebenarnya? Karena ini statusnya bukan tersangka ya, dia bukan tersangka. Apa ini seperti itu, dia hanya sebagai saksi mungkin atau korban juga dari si korban. Hanya dia jadi ceritanya dia masih ini, karena kan dalam hal penjaminan hak setiap orang kan ada standar itu. Walaupun makanya dalam di pengadilan itu datangkan terdakwa Baru saksi. baru bisa tersangka kedua. Jadi ada putusan pengadilan para fix bahwa mereka pelaku. Ini masih bisa tersangka cerita. Iya kan kasus awal kan motif awal ini kan motif kasus kemudian itu pelecehan yang dilakukan BKDK kepada istri bersangkutan. Hanya mungkin dari hal tersebut yaitu yang itu karena tak bisa kemana seperti itu ada partai sendiri mana Tapi yang banyak jadi pertanyaan juga di masyarakat, kenapa adegan pelecehan seksual itu bukan direka betul-betul nyata, maksudnya kenapa tidak ada dalam rekonstruksi itu? Nah itu yang kami tidak inginkan, jangan sampai dalam hal secara ini tidak terjadi atau apalah, karena memang tidak ada atau yang dilakukan pada rekonstruksi tersebut. Makanya masih ada sih, masih ada kejanggalan katanya sebagian para pakar atau hati yang sekarang biasa mengikuti kasus tersebut. Dan juga banyak anggapan kontra lah terkait dengan ada janggal, ada tidak, daripada rekonstruksi kemarin. Karena ada pandangan tersendiri dalam pakar melihat ini. Biasanya setelah rekonstruksi berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk dapat punya puncaknya kayak draftnya lengkap? Kalau misal kita lihat secara rekonstruksi dan telah memberikan respon atau sudah jelas dalam hal kasusnya bahwa sudah benar-benar ini akan dibawa seperti ini skenario tindak pidananya, jadi secepatnya didaftarkan ke pengadilan. Jadi kita lihat perkembangannya karena akan dikaji kembali oleh kejaksaan itu melihat bagaimana kasus tersebut yang akan dibawa ke pengadilan. Ketika kasus itu sudah jelas ininya jelas juga kan masa pencarian terbukti itu kan ada angka 2 tahun dan segala macam. Kalau sudah daripada itu ini kan masih proses mencari fakta yang akan dibawa. Oke. Terus kemarin yang soal pelarangan kuasa hukum itu, kan sebenarnya tidak ada aturan yang menjelaskan terkait apakah dia kan satunya bebas untuk hadir dan tidak hadir. Dan kalau misalnya dia kan bahasanya kemarin kuasa hukumnya mengatakan bahwa dia akan melapor. Nah kalau misalnya dia melapor atas dasar hukum apa, sedangkan aturan misalnya tidak ada. Artinya gini, dia
kemarin kan kuasa hukumnya kan meminta terkait dengan secara kewajiban memang tidak. Artinya ada dugaan tersendiri dari mereka bahwa kan harus memantau ini, jangan sampai ada perubahan-perubahan yang dugaan awal itu sudah diterapkan dalam hal konstitusi. Jadi akan banyak perubahan nanti berdasarkan laporan misalnya. Tanya dasar besar itu dasar transparansi ya. Dasar transparansi itu tadinya ada kasus tersebut. Karena kan dari awal sudah diinstruksikan bahwa harus dibuka secara transparansi, secara kembali sendiri. Tapi kan nyatanya masih di lapangan kan masih belum, masih ada yang menjanggal bagi para pemerhati atau para pasok pemilu tersebut. Nah, makanya itu tidak sesuai lagi dan harusnya artinya akan tidak menimbulkan masalah, tapi tidak menimbulkan masalah harusnya dibiarkan saja. Artinya untuk karena mereka memang tidak bisa berbicara, tidak mengetahui, tidak di tempat yang berbicara dia tersangka. Tapi kan setidaknya adalah untuk bagaimana melihat secara langsung pada menduga-duga tidak melihat secara langsung kan juga punya hal supaya asumsi-asumsi seperti kan sudah tidak ada lagi. Terus yang terkait kan kemarin tersangka hadir semua direkonstruksi yang jadi perhatian sebenarnya juga kondisinya Baradae, karena kan kondisinya itu dia yang menembak, Baradae ini yang menembak Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Nah, pada saat keterangan yang diberikan Baradae ini katanya mengungkap semuanya. Dia mengatakan sejujur-jujurnya. Karena memang kasus ini berkembang dari keterangan saksi yang dikeluarkan oleh Baradae sehingga kasus itu tahu ternyata seperti ini dan tidak ada tersangka apa terlibat semuanya. Kita tidak bersumber ke atas yang dilakukan oleh Baradae karena dengan adanya keterbukaannya kita tahu. Jadi setelah setengah ini dan selama ini dirancang untuk melakukan tidak. Kita juga dari keterangannya kita juga tahu siapa yang terlibat di dalamnya. Tapi kalau misalnya kayak pandangan, mungkin kita bukan expertnya di bidang itu sebenarnya, cuman kayak pandangan kita lah sebagai masyarakat atau anak pemuda ini, bagaimana sih sebenarnya kondisinya Baradae ketika dihadapkan sama Verdi Sambo yang dimana kondisi sebelumnya itu bosnya Verdi Sambo sebagai bosnya, kemudian dia sudah membuka seluas-luasnya bahwa Verdi Sambo sebenarnya yang menjadi otak dari pembunuhan ini. Kalau ketemu bagaimana kira-kira itu? Ya pasti ada apa ya? Ada rasa-rasa. Dimana mungkin masyarakat kan gini, mereka kan sudah melakukan sebuah tindakan. Kita kan sebagai manusia, pasti manusia mempunyai hati nurani. Kalau mereka sadar akan keadilan, pastinya dari mereka menyadari kesalahan itu dulu. Sebenarnya harus mereka untuk jujur dalam hal menghapus segala kesalahannya. Karena apa ya? Kita harus lihat dari sisi keluarga pribadi dan kasus ini cepat selesai. Kalau para tersangka atau para pelaku ini tidak berbelit-belit memberikan keterangannya. Iya. Dan itu kan kalau berbelit mereka kayaknya lama prosesnya. Tapi kalau misalnya para tersangka atau pelaku membuka sendiri-sendirinya, bisa jadi cepat selesai. Tapi itu lagi ya, kembali karena kita manusia masih mau hidup dan masih mau menghindari pasal-pasal yang berat, apalagi pasal pembunuhan berencana kan semua hidup atau hukuman mati. Ya, jadi pertimbangan tersendiri. Tapi harapan sih mereka para tersangka itu berbicara dengan sendiri-sendirinya dan para yang jadi khusus misalnya atau yang menangani itu juga secara profesional dan secara jujur tidak memandang bulu dalam hal memberikan pelayanan kepada mereka. Karena jangan sampai masih ada pengaruhnya kedudukan beliau sebagai itu sangat tinggi dan itu bisa tadi masih pelayanan pasti pertemanan. Di sini salah satu uji mental sebenarnya uji
Iya, uji integritas kita. Iya, iya betul. Misal sahabat atau teman yang seperjuangan yang lama kita temani, tiba-tiba dapat kasus dan kebetulan kasus kita yang Harus menanganinya. iya benar. Ini yang jadi bisa jadi pertarungan di sini, pertarungan integritas. Ya, yang kami harapkan harus itu baik, harus sesuai prosedur. Makanya prinsip hukum harus tetap ditegakkan, equality before the law, bahwa semua sama di mata hukum. Dan pembeda, siapapun itu orangnya, kalau yang bersalah ya harus diponis salah, dia jangan benar-benar. Karena kalau kita senantiasa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mungkin bersalah, kan itu mengangkat secara terus-menerus. Akan seperti itu nantinya sistem yang akan terbangun, berarti yang budaya-budaya dalam sistem itu harus kita hilangkan. Harus kita menjadi jujur, harus menjadikan rasa malu dalam hal penegakan hukum itu. Karena memang secara unsur pokok dalam penegakan hukum kan ada tiga ya, substansi hukum, penegak hukum, dan masyarakat hukum. Kalau masyarakat hukum dan substansinya hukum sudah baik, tapi penegak hukumnya masih tidak ini, kan masih pincang, masih tidak bisa, tidak cekidesnya. Jadi makanya yang para penafsir hukum dan penegak hukum ini yang diperlukan bagaimana integritas dalam hal ini, apalagi kalau seorang teman dan sahabat. Makanya harapan ya kita sama-sama untuk mengawal dan tetap membela kebenaran. Tidak ada begini itu benar. Walaupun siapapun itu karena bersalah ini mereka bersalah. Makanya itu sikap profesional dan integritas harus selalu dididik dalam kasus ini. Di Sambo ini terdepannya juga inti cukup penting, iya. Dan bahkan 7 tersangka yang sampai saat ini ditemukan itu orang-orang yang penting lah di kepolisian. Apalagi ini dari Sambo membuka kasus baru sebesar. Iya, betul. Jadi ada juga orang penting dalam hal ini. Tapi kayaknya di pengadilan ada hal yang memberatkan, ada hal yang meringankan. Tapi bagaimana dengan pembinaan, prosedur pembuktian, pengadilan. Kita lihat nanti di persidangan bagaimana dengan pembinaan. Karena memang di sisi lain kejahatan juga sangat luar biasa. Peran dalam memecahkan kejahatan itu sangat luar biasa. Karena ada banyak kasus-kasus yang besar memecahkan kejahatan. Terakhir deh, sebenarnya ini kasusnya ada sangkut pembunuhannya ini sebenarnya ada sangkut paut sama kehidupan perselingkuhannya, entah itu Firdy Sambo ataupun Putri Chandrawati, atau memang murni karena pelecehan seksual. Ya kalau sampai saat ini kan karena dikonstruksi juga pelecehan, mungkin motif utamanya pelecehan, karena itu yang dilakukan oleh para penjahat, penegak hukum, para tim sus dan diperagakan. Yang kemungkinan motif awalnya itu terkait dengan perselingkuhan atau apa, mungkin awalnya dia tidak tahu karena tidak dibawa dalam hal itu, tapi PHP atau di peragaan sendiri. Jadi kemungkinan itu sudah pelecehan. Awalnya seperti itu. Dari awal kan wanita ini ada motifnya pelecehan. Walaupun banyak apa ya kasus-kasus lain yang langsung masuk. Iya benar. Terkait tadi perselingkuhan di online dan segala Oh iya, banyak kan. Entah bagaimana proses menyelesaikan tentang apakah ada sangkut pautnya ya. Tidak lagi pembuktian terbatas atau ada bukti yang berbeda. Kasus ini kan kasus yang cukup besar. Nah, bagaimana sih kita anak muda bisa berpartisipasi untuk membantu terselesainya masalah ini? Soalnya kritik dan pembangunan sangat perlu banyak hal tersebut yang ini, makanya mungkin ya selagi kita anak muda ya yang untuk berhati melihat ini secara langsung kita tidak bisa melakukan tindakan, kita turun ke lapangan tidak bisa. Nah, setidaknya kita mengikuti setiap prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh para penegak hukum atau para tim khusus yang menangani kasus ini, kita lihat dan kita pelajari. Dan kalaupun ada yang menjaga untuk kita, itu kita bisa diskusikan kepada ahli-ahli bagaimana sebenarnya prosedur itu. Jadi kita belajar supaya kedepannya ketika ada kasus yang sama itu kita buktikan dengan baik. Dan pastinya ini sudah kita bisa lihat
yang mana sebenarnya yang profesional dalam menangani kasus, yang mana yang tidak, siapa yang berintegritas dan siapa yang tidak berintegritas. Karena kan hal tersebut kita kan belajar dari setiap masalah-masalah yang ada, dan ketika mengikuti semua hal itu bisa mengambil pelajaran bagi kita sebagai pemuda. Nah, nantinya kalau misal ditakdirkan oleh Tuhan kita ada di tempat itu atau di kedudukan itu, kita bisa berhati-hati dalam menjalankan amanah dan berpartisipasi pada masyarakat itu secara berpenghormatan dan secara prinsip hukum tadi, ya ketentuan hukum, ada kepastian hukumnya, keadilan dan kebermanfaatan. Yang diceritakan oleh masyarakat kita atau siapapun itu, biar soal itu yang diceritakan dalam penegakan hukum, supaya kultur atau dalam budaya masyarakat itu senantiasa aman damai dengan segala gejolak dan keselamatan. Oke guys, jadi itu obrolan kita terkait dengan kasus Verdi Sambo yang kemarin ini baru-baru selesai rekonstruksi. Jadi untuk harapan kami berdua sih dan anak muda milenial yang lain, semoga betul-betul hukum dapat berfungsi seperti dengan fungsi dan tujuannya adanya hukum itu. Jadi kita juga masyarakat bisa percaya sama penegak hukum yang ada di negara kita. Mungkin itu dulu video dari saya. Bye bye guys.